Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, teman-teman, guru? Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk mencatat ide-idenya, ya. Jadi mencatat ide-ide dan pengalamannya. Mengapa hal itu penting? Karena anak-anak dari sejak dini perlu dilatih, dibiasakan untuk mengikat ilmu, dilatih untuk merekam, mencatat apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang dia alami, dan apa-apa yang dia rasakan. Mengapa demikian? Karena hal itu penting untuk pembangunan karakter positifnya. Paling tidak membangun kebiasaan untuk menangkap sebuah fenomena, sebuah peristiwa, sebuah pengalaman, perasaan yang suatu saat bisa jadi itu bermanfaat untuk kehidupan masa depannya. Sesuatu yang menjadi modal hidupnya. Karena informasi dan ide-ide itu kadang-kadang datangnya tidak bisa diduga. Jadi penting sekali ditangkap, diikat, dicatat agar kita tidak lupa. Karena sayang kalau dia hanya menguap, hanya berlalu begitu saja. Apalagi kita manusia cenderung lupa. Sehingga penting sekali anak-anak kita biasakan untuk hal itu. Nah, yang pertama sudah jelas alat untuk mencatatnya. Jadi yang pertama berikan anak-anak buku, berikan anak-anak sketchbook atau apapun itu. Bahkan juga bekali dia ketika mengunjungi suatu tempat atau ke sebuah acara dan sebagainya. Berilah dorongan untuk merekam, memotret, mencatat, dan yang sejenisnya itu. Jadi yang pertama adalah memberikan alatnya untuk membuat mereka mempunyai media untuk mencatatnya. Apakah itu didukung oleh hanya sekadar ballpoint, mungkin pensil, kertas spidol, alat tulis berwarna, dan mungkin juga cat air atau cat minyak. Itu masalah media. Juga tentunya bisa didukung dengan alat-alat elektronik, ya. Apakah itu kamera, dan sekarang pasti HP itu sangat cepat bisa merekam sesuatu. Kemudian yang kedua, mintalah anak-anak selalu membawa alat-alat itu dalam bepergian. Apakah bepergian dengan orang tuanya, dengan sekolahnya, atau dengan teman-temannya, sehingga anak-anak terbiasa untuk merekam, dan suatu saat ketika dia menonton, dia bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah dari apa yang dia catat. Yang ketiga, dorong mereka untuk mencatat apapun yang dia alami, atau yang dia rasakan, yang dia dapat. Jadi bukan sekadar mencatat ketika berkaitan dengan tugas dari sekolah. Misalnya catatlah atau buatlah cerita dari kegiatan 17 Agustus di daerahmu, di komplekmu. Itu terasa sekali sebagai tugas, dan anak-anak sebenarnya tidak suka dengan instruksi-instruksi seperti itu. Mungkin dia merasa terpaksa begitu. Tetapi yang lebih baik adalah memberikan penyadaran, memberikan wawasan yang baik, memberikan dorongan bahwa apa yang dia lakukan itu nanti akan bermanfaat buat masa depannya. Jadi berikan informasi manfaat yang besar dari kegiatan mencatat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika mereka
apakah itu ulang tahun atau ya bahkan tidak harus peristiwa besar begitu. Berikan kebiasaan untuk memberikan mereka hadiah dalam bentuk buku, sketchbook, atau sesuatu yang dia suka, yang bisa membuat anak-anak kreatif mengkolaborasikan antara ide-idenya dengan apa yang dia catat, dia gambar, dia bikin komiknya dan sebagainya. Dan itu membutuhkan dorongan, dan yang jelas anak-anak itu sangat produktif. Ketika contohnya yang suka menggambar diberi buku sketchbook, itu bisa seminggu sudah habis ya. Untuk itu apakah itu menjadi masalah? Tidak menjadi masalah. Tentunya anak-anak juga dorong untuk mencoba menghimpun mungkin catatan-catatan yang bisa jadi tidak selalu di sketchbook. Ada yang kadang-kadang nyatatnya di lembaran kertas sobekan apa, tapi habit atau kebiasaan mencatatnya itu yang penting. Dan ketika didukung oleh medianya untuk mencatatnya, merekamnya dan sebagainya, itu membuat anak percaya dirinya juga lebih baik lagi. Dan yang kelima, sering atau ajak anak-anak untuk mencatat ya, dengan mengunjungi acara-acara yang bisa memicu dan memacu ide dan kreativitas. Misalnya mengunjungi pameran, itu pameran apapun, mulai pameran pertanian, pameran pembangunan, teknologi, pameran komik, pameran buku, pameran makanan, apapun. Jadi itu bisa menjadi sumber ide dan bisa dicatat begitu. Kemudian ajak mereka berwisata. Wisata bisa macam-macam, ada wisata alam, wisata sains, ada wisata buatan, ya, kebun binatang dan sebagainya. Itu bisa jadi sumber-sumber ide dan pengalaman untuk dicatat begitu. Kadang juga ke pabrik, ke pengrajin, sehingga anak-anak mengenal proses yang dia lihat. Atau ada yang bilang, tapi mungkin juga kan Kak Andi misalnya mencatat apa yang dia tonton. Iya, betul. Kita bisa mendorong anak-anak mencatat misalnya game yang dia mainkan, tokohnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Bisa jadi sebuah cerita dan bisa jadi sebuah buku. Atau menonton sebuah acara dunia fauna atau apa di anak-anak di televisi mungkin atau di YouTube, bisa dicatat dan bisa jadi inspirasi membuat dia berkembang. Mengapa demikian? Karena dengan banyak informasi, banyak yang dia baca, lihat, tonton, khasanah pengetahuan, khasanah pengalamannya itu akan makin kuat dan membuat seorang anak menjadi tidak sombong karena banyak sekali informasi yang dia sudah dapat, tidak merasa paling pintar, merasa paling tahu. Dan itu penting, attitude yang baik yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Itu dulu dari saya. Selamat untuk terus bergerak, berkarya, berkebaikan. Salam sehat untuk semuanya. Kreatif.